Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita menuju ke chapter 9 atau bab 9 mengenai perancangan arsitektural. Pada materi ini mengenai perancangan arsitektural, jadi perancangan itu sesungguhnya merupakan suatu aktivitas rekayasa perangkat lunak yang dimaksudkan untuk membuat keputusan-keputusan utama, seringkali bersifat struktural. Jadi kenapa arsitektur yang digunakan ini? Jadi mengapa kita menggunakan istilah arsitektur ini ya? Jadi sebenarnya arsitektur sistem atau perangkat lunak itu bukanlah sistem atau perangkat lunak yang dapat dijalankan. Alih-alih arsitektur sistem atau perangkat lunak merupakan representasi yang memungkinkan kita untuk yang pertama menganalisa atau melakukan analisis terhadap efektivitas perancangan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah dinyatakan sebelumnya. Kemudian yang kedua, melakukan pertimbangan alternatif-alternatif arsitektural pada tahap di mana perubahan rancangan dapat dilakukan dengan cara yang relatif mudah. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengurangi resiko-resiko yang berhubungan dengan konstruksi perangkat lunak. Mengapa arsitektur ini menjadi sangat penting? Jadi merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam sebuah buku yang memang didedikasikan untuk arsitektur perangkat lunak, seorang ahli bernama Bas dan rekan-rekan kerjanya mengidentifikasikan tiga alasan kunci mengapa arsitektur perangkat lunak merupakan hal yang sangat penting. Ketiga alasan itu adalah yang pertama sebagai berikut. Satu, ini representasi arsitektur perangkat lunak itu adalah sesuatu yang memungkinkan terjadinya komunikasi di antara semua pihak yang tertarik pada pengembangan suatu sistem berbasis komputer. Yang kedua, arsitektur sistem yang dibuat di bagian awal perancangan akan memiliki imbas yang menentukan pada semua pekerjaan rekayasa perangkat lunak yang selanjutnya. Dan yang lebih penting, pada keberhasilan sistem sebagai suatu entitas yang bersifat operasional. Dan yang terakhir, yang ketiga, arsitektur menggambarkan model yang relatif kecil, yang secara intelektual mudah dipahami. Yang menggambarkan bagaimana suatu sistem distrukturkan dan yang menggambarkan bagaimana komponen-komponen di dalamnya saling bekerja sama. Ini adalah tiga hal alasan mengapa arsitektur sistem itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Deskripsi arsitektural ini ya. Jadi dalam IEEE Computer Society telah mengusulkan IEEE standar 1471/2000. Ini recommended practice for architectural description of software intensive system. Dengan sasaran sebagai berikut. Yang pertama, untuk menetapkan kerangka kerja konseptual dan kosakata untuk digunakan selama perancangan arsitektur perangkat lunak. Kemudian yang kedua, untuk menyediakan panduan-panduan yang rinci untuk mempresentasikan atau merepresentasikan suatu deskripsi arsitektural. Dan yang ketiga, untuk memandu praktek perancangan yang baik. Best practice ya. Standar yang diusulkan oleh IEEE ini mendefinisikan suatu deskripsi arsitektural atau architectural description (ID) ini sebagai suatu kumpulan produk yang bisa digunakan untuk melakukan dokumentasi arsitektur sistem atau perangkat lunak. Deskripsi arsitektural itu sendiri direpresentasikan menggunakan banyak pandangan, di mana masing-masing pandangan merupakan suatu representasi dari sistem atau perangkat lunak secara keseluruhan dari sudut pandang sejumlah perhatian atau para penyandang dana atau stakeholder yang termasuk orang-orang yang berkepentingan dan yang saling berhubungan. Ini ya.
Genre-genre arsitektural ini ada genre-genre arsitektural ini. Jadi genre ini seringkali akan mencatat pendekatan arsitektural yang bersifat spesifik terhadap struktur yang akan dikembangkan. Jadi meskipun prinsip-prinsip yang mendasari perancangan arsitektural sebuah sistem atau perangkat lunak pada dasarnya dapat diterapkan pada semua arsitektur, ada yang namanya genre arsitektural ini ya. Dalam konteks perancangan sistem, dalam konteks perancangan arsitektural, genre itu melibatkan atau mengimplikasikan suatu kategori tertentu di dalam ranah perangkat lunak secara keseluruhan. Di dalam masing-masing kategori, kita mungkin akan menjumpai sejumlah subkategori. Sebagai contoh, di dalam genre bangunan, building, kita mungkin akan menjumpai beberapa gaya umum berikut ini ya. Misalnya ada rumah ya, ada semacam kondominium, bangunan-bangunan apartemen, bangunan-bangunan kantor, bangunan-bangunan industri, gudang-gudang, dan sebagainya. Di dalam masing-masing gaya yang bersifat umum tersebut, gaya-gaya yang lebih spesifik mungkin bisa diterapkan. Masing-masing gaya akan memiliki sebuah struktur yang dapat dideskripsikan menggunakan 9 pola yang dapat diramalkan. Masih kaitannya dengan ini ya, gaya arsitektur ya. Dengan gaya arsitektur ini, perangkat lunak yang dikembangkan untuk sistem-sistem berbasis komputer juga memperlihatkan salah satu dari beberapa gaya arsitektural yang ada. Masing-masing gaya pada dasarnya mendeskripsikan suatu kategori sistem yang mencangkup di dalamnya. Yang pertama, suatu kumpulan komponen-komponen, misalnya suatu sistem basis data, modul-modul komputasional, yang melakukan fungsi tertentu yang diperlukan oleh sistem. Yang kedua, sejumlah penghubung yang memungkinkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama itu terjadi di antara komponen-komponen yang digunakan untuk mengembangkan sistem. Dan yang ketiga, batasan-batasan yang mendefinisikan bagaimana komponen-komponen dapat diintegrasikan untuk membentuk suatu sistem. Dan keempat, yang terakhir ini adalah model-model semantik yang memungkinkan perancang sistem memahami properti keseluruhan sistem dengan menganalisis properti-properti yang diketahui dari bagian-bagian penyusunnya. Ini adalah masing-masing gaya yang pada dasarnya mendeskripsikan suatu kategori sistem yang mencakup keempat-empatnya ini ya. Kemudian ada penggolongan-penggolongan sederhana gaya-gaya arsitektural. Jadi meskipun ada beberapa penggolongan ini, ada sejumlah kecil gaya arsitektural sistem ya, gaya arsitektural sistem atau perangkat lunak seperti ini ya. Ada arsitektur yang berpusat pada data center arsitektur ini ya. Kemudian ada arsitektur yang berpusat pada aliran data. Ada arsitektur pemanggilan dan pengembalian nilai. Ada arsitektur berorientasi objek, dan yang terakhir ada arsitektur perlapisan atau layer. Untuk yang pertama ini adalah arsitektur yang berpusat pada data. Di sini pusatnya adalah data ya, repository atau blackboard. Kemudian di masing-masing ini ada client software atau perangkat lunak di sisi klien. Ya, perangkat lunak di sisi klien, perangkat lunak di sisi klien semuanya, dan terpusat pada satu data. Ini adalah arsitektur yang berpusat pada data. Kemudian untuk arsitektur yang berpusat atau aliran data, ya, arsitektur aliran data, ini ada aliran-aliran data, ya, ada pipa-pipa, kemudian aliran, ada filter-filter ini, pipa dan filter, kemudian ada yang berurutan seperti ini ya, batch sequential. Ini arsitektur aliran data, seperti ini penggambarannya. Arsitektur untuk yang pemanggilan dan pengembalian nilai,
itu seperti ini. Ada pemanggilan ya, ini ada pemanggilan dan pengembalian nilai. Misalnya udah main program ya, atau program utama. Ini ada subprogram, kemudian di dalamnya ada subprogram lagi, di barisnya subprogram lagi. Jadi nanti ketika ada pemanggilan dan pengembalian nilai, dia mengikuti alur dari ini ya. Untuk arsitektur perlapisan atau layer ini, di situ ada lapisan seperti ini ya, dari mulai yang paling dalam itu core atau lapisan inti, kemudian lapisan utility, lapisan aplikasi, ada lapisan antar muka pengguna ya atau pemakai seperti ini. Kita menuju ke pola-pola arsitektural ini ya. Jadi ada pola-pola arsitektural. Pada dasarnya ada konkurensi, persistensi, dan distribution ya. Untuk desain atau perancangan dari arsitektural itu sendiri, pada saat perancangan arsitektural dimulai, perangkat lunak yang akan dikembangkan pada dasarnya harus diletakkan dalam konteksnya. Yaitu rancangan yang dibuat seharusnya mendefinisikan entitas-entitas eksternal atau sistem-sistem yang lain, sarana-sarana yang lain, atau para pengguna juga bisa, yang berinteraksi dengan perangkat lunak yang sedang dirancang dan bagaimana interaksi itu akan terjadi. Informasi-informasi ini secara umum bisa diperoleh dari model-model kebutuhan dan juga bisa diperoleh dari semua informasi lainnya yang diperoleh selama rekayasa kebutuhan dilaksanakan. Saat konteks perangkat lunak dimodelkan dan saat semua antarmuka perangkat lunak yang bersifat eksternal telah dideskripsikan, kita bisa dengan cara yang lebih relatif mudah mengidentifikasi sejumlah archetype arsitektural, ini yang dinamakan archetype. Suatu archetype itu sesungguhnya merupakan suatu abstraksi. Jadi suatu abstraksi mirip dengan kelas yang merepresentasikan suatu elemen dari perilaku sistem atau perangkat lunak. Kumpulan archetype ini secara umum menyediakan sejumlah abstraksi yang harus dimodelkan secara arsitektural saat sistem atau perangkat lunak akan dikonstruksi. Namun archetype itu pada dasarnya tidak perlu menyediakan rincian-rincian implementasinya. Jadi lebih jauh lagi, perancang sistem atau perangkat lunak itu harus mampu menspesifikasi struktur sistem atau perangkat lunak dengan cara mendefinisikan dan menghaluskan komponen-komponen perangkat lunak yang mengimplementasikan masing-masing archetype. Ini konteks dari arsitektural, diagram konteks arsitektural. Di situ ada sistem target, fungsi keamanan misalnya di sini ya. Kemudian ada product safe home, kemudian ada sistem berbasis internet, ada panel kendali, ada pemilik rumah, fungsi pengawasan, dan ini ada sensor-sensor ya. Ada di sini untuk fungsi keamanan contohnya ya. Untuk archetype itu sendiri seperti ini gambarnya, mendefinisikan archetype itu ada simpul, ada node atau simpul atau node detektor, indikator, pengendali ya, controller gitu ya. Seperti itu. Menghaluskan komponen arsitektur menjadi komponen-komponen. Ini kita lihat di sini ada struktur arsitektural safe home secara keseluruhan dengan memperlihatkan komponen-komponen yang ada di perangkat teratas. Untuk struktur komponen ya ini ya yang dinamakan instansiasi fungsi keamanan dengan melakukan elaborasi komponen ini. Metode analisis pertukaran arsitektur. Ada namanya SEI, Software Engineering Institute, itu telah mengembangkan suatu metode analisis pertukaran arsitektur atau Architecture Trade-off Analysis Method, ATAM itu ya namanya ya. Yang menggunakan proses evaluasi secara interaktif
yang dapat digunakan untuk melakukan pemilihan suatu arsitektur perangkat lunak dari beberapa alternatif arsitektur yang telah ada sebelumnya. Aktivitas-aktivitas analisis perancangan berikut ini semestinya dilakukan secara iteratif juga, ya. Seperti yang pertama mengumpulkan skenario-skenario, ya. Jadi sejumlah use case dapat dikembangkan untuk merepresentasikan sistem dari sudut pandang pengguna. Yang kedua, melakukan penelaahan lebih lanjut pada deskripsi kebutuhan-kebutuhan batasan-batasan dan lingkungan sendiri, ya. Yang ketiga, melakukan deskripsi pola-pola atau gaya arsitektural yang telah dipilih untuk tujuan untuk melakukan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan skenario dan kebutuhan-kebutuhan. Gaya-gaya arsitektural seharusnya dideskripsikan menggunakan pandangan-pandangan seperti ini. Ada pandangan tentang modul, pandangan tentang proses, dan pandangan tentang aliran data. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap atribut-atribut kualitas dengan mempertimbangkannya masing-masing secara terpisah. Yang kelima, melakukan identifikasi kepekaan atribut kualitas pada berbagai atribut arsitektural untuk suatu gaya arsitektural yang bersifat spesifik. Dan yang keenam, melakukan kritisi arsitektur kandidat yang dikembangkan dalam langkah ketiga. Menggunakan analisis kepekaan seperti yang bisa kita lihat pada poin kelima. SEI, Software Engineering Institute, mendeskripsikan pendekatan ini menggunakan kata-kata seperti ini. Ya. Kompleksitas arsitektur itu sendiri merupakan kompleksitas yang bersifat menyeluruh, ini, ya. Jadi kebergantungan antar komponen itu pada umumnya dikendalikan oleh aliran informasi atau kendali di dalam sistem. Ketika jenis kebergantungan antar komponen tersebut, yang pertama yaitu ini, ya, kebergantungan kesaling berbagian, yang merepresentasikan relasi kebergantungan yang terjadi di antara para pengguna, konsumen, sumber daya yang sama dengan para penghasil, produsen yang menghasilkan sumber daya yang dibagikan. Yang kedua, kebergantungan aliran merepresentasikan relasi kebergantungan yang terjadi di antara penghasil atau produsen dan pengguna atau konsumen sumber daya. Yang ketiga ini adalah kebergantungan yang berkaitan dengan batasan-batasan, merepresentasikan batasan-batasan pada aliran relatif pada kendali yang ada pada sejumlah aktivitas. ADL, Architectural Description Language, ini, ya, language ini menyediakan, pada dasarnya dia menyediakan semantik dan sintak yang sangat bermanfaat untuk mendeskripsikan sebuah arsitektur sistem atau perangkat lunak. ADL ini seharusnya menyediakan bagi para perancang sistem atau perangkat lunak suatu kemampuan yang pertama untuk melakukan dekomposisi komponen-komponen arsitektural, menyusun komponen-komponen yang bersifat berdiri sendiri menjadi blok-blok arsitektural yang berukuran lebih besar, dan merepresentasikan antarmuka atau mekanisme koneksi di antara suatu komponen dengan komponen-komponen yang lainnya. Ini adalah gambar-gambar mengenai metode desain arsitektural. Ketika kebutuhan customer itu disebutkan di sini di dalam sebuah desain arsitektural dalam rumah misalnya ini, ya. Kemudian customer atau pelanggan itu ada kebutuhan pelanggannya, dia membutuhkan 4 kamar tidur, kemudian 3 kamar mandi, dan yang penuh dengan kaca, ya. Untuk mengarahkan arsitektur program atau program arsitektur dengan cara ini diarahkan, kemudian membagi arsitektur partisi horizontal itu membagi atau memisahkan cabang dari hierarki modul untuk masing-masing fungsi utama. Menggunakan modul kontrol untuk mengkoordinasikan komunikasi antara fungsi atau function.
Untuk vertical partisinya seperti ini ya. Kemudian mengapa arsitektur itu harus dipartisi? Hasil dalam software supaya mudah diuji untuk memimpin atau mengarahkan software supaya mudah mudah dipelihara atau dilakukan pemeliharaan. Hasil dari beberapa efek-efek sampingnya dan hasil dari beberapa software yang mudah untuk dikembangkan. Desain strukturnya tujuannya untuk mengarahkan arsitektur program yang dipartisi. Pendekatannya bisa menggunakan sebuah DFD yang akan dipetakan atau dipolakan ke dalam arsitektur program. Untuk PSPEC dan STD digunakan untuk mengindikasi konten dari masing-masing modul. Notasinya adalah bagan structure atau structure chart. Ini adalah karakteristik alirannya, transform flow, ada transaction flow. Ada pendekatan mapping general, pemetaan ini ya. Itu mengisolasi aliran datang dan pergi, untuk aliran transaksi, isolasi pusat pusat dari transaksi. Dan beberapa seterusnya ini ya, ada pendekatan-pendekatan ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, silakan bisa melalui forum yang ada di e-learning ini. Saya akhiri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.